Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini hari ke-8 bulan suci Ramadan, ya, berarti sudah lewat seperempatnya. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Insya Allah sore hari ini kita akan mengkaji hadis yang nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. Ini tentang al-halal wa thayyib, halal dan thayyib. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoi sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis yang tercatat di dalam kitab hadis. Artinya yang belum tercatat kemungkinan banyak. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun. Innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala maha luhur, maha tinggi, maha mulia, maha tinggi, ta'ala. Thayyibun adalah thayyib. Thayyib itu baik. Layak qabalu, Allah tidak menerima amal. Allah tidak menerima amal illa thayyiban, kecuali yang baik. Allah adalah thayyib. Thayyib itu baik, bersih, tidak ada sifat cela pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat yang baik, ya, maha mulia, maha pemberi, maha pemaaf, dan bersih dari sifat-sifat yang tidak pas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurang, lelah, ngantuk, tidur, sakit,
Tidak ada, ya, tidak ada itu pada zatnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib. Layak kebalu, Allah tidak menerima amal, ya, seluruh amal, ya, baik itu adalah amal lisan, amal perbuatan sampai amal hati, ya. Itu kalau tidak thayyib Allah tidak terima. Apa itu kalau kata-kata kotor? Tentu tidak thayyib. Jorok itu lisan. Allah tidak akan terima itu. Jadi yang diterima adalah kalau amal lisan itu apa ya? Zikir, perkataan-perkataan baik, nasihat, membaca ayat Al-Quran, membaca hadis Nabi, ya, tausiah, nasihati dan sebagainya, amal-amal baik ini lisan. Tapi kalau amal jorok, ya, ngomong jorok, ngomong tidak ada gunanya, ghibah apalagi para ngomongin orang, ya, tentu Allah tidak terima amal tersebut. Kalau amal perbuatan, ya banyak ya. Memukul itu jelas tidak thayyib. Memukul orang, menyakiti, melukai, sebagainya tidak akan terima. Yang diterima adalah amal-amal yang baik. Dan hati tentunya adalah hati yang baik. Niat yang baik, niat yang ikhlas. Kalau niatnya, hatinya itu kotor, niatnya tidak ikhlas, hatinya kotor, Allah tidak terima. Ya. Jadi Allah itu hanya menerima yang baik. Maka sedekah dari cara yang tidak baik, Allah tidak akan terima. Meskipun zatnya baik, meskipun barangnya baik. Contoh sedekah harta. Harta halal, harta itu baik, duitnya. Tapi duit diambil dari atau diperoleh dari cara yang tidak baik, Allah tidak akan terima. Sedekah banyak, ya, ngasih orang. Tapi cara yang memperoleh uang itu tidak baik, Allah tidak akan terima. Ya, sia-sia di sisi Allah. Ya hanya baik di sisi oh ini orang dermawan, ya suka berdiri, ya, hatinya baik bagikan emas, tapi dia tidak tahu bahwa harta itu diperoleh dari cara yang tidak baik. Allah tidak terima, Allah tidak akan terima. Makanannya halal, nasi, ya, ayam dan sebagainya halal, tetapi cara memperoleh makan itu tidak halal, maka Allah tidak akan terima. Jadi itu wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amaro, Allah memerintahkan al-mu'minina kepada orang-orang beriman bima dengan sesuatu perintah. Bima dengan sesuatu amaro yang Allah perintahkan bihi dengannya, dengan ma tadi, al-mursalina kepada para utusan. Allah perintahkan satu perintah yang sama baik kepada orang beriman maupun kepada para utusan, para nabi. Apa perintah itu? Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini perintahnya. Ini perintah baik kepada orang beriman maupun kepada nabi, pada utusan. Perintahnya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Ya ayyuhar rusulu, wahai para utusan. Wahai para utusan, manusia-manusia terpilih. Siapa? Ya, yang wajib kita ketahui 25. Adam, Idris, seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW harus kita ketahui namanya. Ya, dan rasul-rasul yang lain yang jumlahnya 314. Mereka dipilih Allah. Yang paling pilihan adalah Rasul Ulul Azmi. Dan pilihan yang paling pilihan di antara yang pilihan adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah memilih manusia-manusia terpilih tadi?
pertanyaannya. Oh, kenapa gak kita yang dipilih gitu ya? Kalau dipilih yang lain, ya itu urusannya Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Allah pilih ini tuh Allah yang punya kehendak. Kita nggak boleh protes ya. Nah, sama aja kalau misalkan ada kawan kita yang mungkin secara ini secara itu, oh ternyata dia dipilih, ya sudah, ya. Pimpinan memilih beliau, ya sudah. Gitu. Kalau protes, malah jadinya mengotori hati kita. Ya. Makanya salah satu yang didengkin oleh siapa itu, yang di tokoh munafik di Madinah itu, ya, Ubay bin Salul itu adalah kenapa Muhammad yang jadi pemimpin gitu? Kenapa nggak saya? Gitu. Nah, akhirnya dia jadi orang munafik. Jadi wahai para utusan kulu, makanlah kalian semua. Makanlah, diperintah untuk makan. Minat toyibati, yaitu dari makanan-makanan yang baik. Baik di sini mengandung halalan toyibah. Ya, baik. Halal dari sisi zatnya, halal dari sisi cara memperolehnya, cara meramunya, cara memasaknya. Ya, cara memperolehnya halal, ya, zatnya halal, ya, tetapi cara meramunya nanti dicampur dengan minyak babi, haram jadinya. Ya. Cara meramunya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Ya berarti tidak termasuk ini, tidak termasuk thayyib. Jadi halal itu dia mencakup dari mana dia didapatkan, bagaimana cara meramunya, ya cara memasaknya, dan zat itu sendiri, zat masaknya itu sendiri, zat makanannya itu sendiri. Itu halal. Dan thayyib. Ya, thayyib ini adalah baik untuk kita, artinya bergizi. Dengan makan makanan yang menjadikan ya halal ini makanannya, tetapi ya kebanyakan, nah, akhirnya tidak toyi atau kebanyakan garam, ya akhirnya darah tinggi. Ya, kalau sudah kena gula misalkan, ya makan gula mengandung gula jadi tidak toyi. Ya. Kalau sudah kena gula, kok makan ada campuran gula, jadi tidak toyib lagi bagi beliau. Yang sudah ada asam uratnya kok makan misalnya jeroan, ya berarti jeroan itu tidak toyib bagi yang punya asam urat. Ya, jadi begitu. Kalau yang sehat bugar segala macam aman, makan jeroan, makan sate, makan ini itu toyib semua. Tapi kalau sudah ada yang sakit ini, maka yang itu menjadi tidak toyib. Jadi halal dan toyib. Barangnya halal, caranya halal, semuanya halal, tapi tidak toyib untuk kesehatan. Jangan dimakan. Yaitu ilmu kedokteran yang lebih tahu, ilmu gizi yang lebih tahu, dan kita mengikutinya. Jangan terabas saja. Ini kan halal, ya. Ini kan halal nih makan jeroan, padahal sudah kena asam urat. Maka jadi tambah sakit nantinya. Jadi ini sangat ini sekali ya. Allah sangat mencintai, sangat menyayangi hambanya, orang-orang beriman dan para utusannya, sehingga perintah makan pun makan makanan yang toyib, halalan toyib. Kalau tidak halal pasti tidak toyib. Maksudnya kalau tidak halal pasti tidak toyib. Yang halal belum tentu toyib. Yang bagus adalah halalan toyib. Wa'malu dan beramalah kalian solihah dengan amal yang soleh. Jadi ini disandingkan amal soleh dengan makanan yang toyib. Ada maksudnya adalah bahwa amal soleh itu akan lahir dari sebab makan makanan yang toyib. Maka kalau seorang beramal soleh tapi dengan makanan-makanan yang tidak halal, maka amal solehnya juga ditegakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena energi yang digunakan untuk menggerakkan dia beramal dari makanan-makanan yang tidak toyib. Makan babi, gini ya. Dia makan babi, dia semangat, wah, sholat segala macam. Padahal tadi itu energinya dari sumber babi. Maka di sini disandingkan ini amal soleh, lakukan amal soleh, dan tadi itu makan makanan yang toyib.
Ya, karena tadi itu beramal soleh, ya itu energinya dari makanan-makanan yang baik tadi. Jadi ini penting kita sebagai orang beriman untuk menjaga makanan kita, memastikan makanan yang kita makan adalah halalan thayyibah. Yang ragu tinggalkan, ya, yang ragu tinggalkan. Ini halal apa enggak ini? Tinggalkan saja. Ya, takut ya ini makan di pojok sana ada khusus tidak halal. Orang ambil sana, sana kemari puter-puter ngambil ke sana juga, ngambil ke sini. Ya, kita jadinya gimana ini? Ya sudah gak usah dimakan aja, cari makanan yang lain. Ya, karena kita sudah campur begitu, meskipun ditaruh di pojok, ya campur. Ya sudah kita tinggalkan. Ya, kalau kita hati-hati, kalau nggak hati-hati ya ambil. Ya, kalau nggak hati-hati, makanya perlu hati-hati. Sehingga orang-orang soleh, salafus soleh itu, ya saking solehnya, beliau itu membatasi tidak hanya yang subhat yang dia tinggalkan, tapi yang halal ini sebagai perisai dari yang subhat. Bukan subhat sebagai perisai dari yang haram, tapi yang halal tidak semua dilakukan. Pastikan yang betul-betul halal, yang halal itu menjadi perisai dari apa? Dari yang subhat. Sehingga ya mohon maaf ini dulu ada seorang salaf itu yang mendapatkan warisan ya, dari orang tuanya. Orang tuanya itu kerja dengan raja, ya kerja dari raja, mendapat gaji dari raja. Itu ulama tadi itu warisannya tidak dimakan, tapi disisihkan. Walau alam apakah rajanya itu raja yang seperti apa gitu ya. Saking dia itu warisan orang tuanya itu ya itu dia tidak ambil. Kalau kita warisan ini mana nih warisan ini ya. Nah, malah jadi warisan itu bukan hanya ini ya, tapi jadi malah rebutan ya, malah jadi tidak baik. Kalau kenapa? Karena cinta kita kepada harta itu yang melebihi dari persaudaraan. Akhirnya sama saudara saling berantem, bertikai. Ya. Padahal tadi ulama soleh tadi malah tidak mengambil. Ya, makomnya udah begitu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum mu'minin. Dicek Al-Baqarah ayat 172. Salah ya? Maaf. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu makanlah kalian semua min thayyibati ma, dari makanan-makanan yang baik, razaqnakum yang kami anugerahkan kepada kalian, sama dengan ini adalah makan makanan yang baik. Wasykurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya, yaitu menyembah hanya kepadanya. Tsumma dzakara, kemudian Nabi menceritakan ar-rajula, seorang laki-laki, yutilus safara, yang dia memanjangkan safarnya, ya,
Asy'atha, yang rambutnya Hah? tidak tersisir. Hah? Rambutnya Dek. tidak tersisir. Azbaro, yang berdebu. Dek. Ya Bentar. muddu yadaihi, dia mengangkat tangannya Aduh, ilas samai, ke langit. Ya Robbi, ya Robbi. Kemudian dia berdoa, ya Robbi, ya Robbi. Kan kamu taruh terus balik lagi kan mau balik Jadi lagi kan? ini Rasul Oh, mau- menceritakan ada seorang laki-laki yang secara fisik itu dia layak doanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yutilus safar. Jadi safar itu orang yang safar lagi musafir, itu doanya makbul. Gede nggak? Bisa nggak sih ulang sekalian? Ada salah satu hadis Nabi menyebutkan 3 doa yang makbul. Adalah doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang safar, dan doanya yang berpuasa sampai dia buka. Safar itu kenapa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang yang safar itu yang apa ya? Ya, tidak ini ya. Minggu depan aja. Tidak nyaman lah kalau safar. Safar itu tidak bisa seperti kalau kita di rumah. Ya, ada sesuatu yang dikorbankan dan sebagainya. Maka safar itu doanya makbul. Apalagi ini yutilus safar. Safar yang berkepanjangan. Itu sudah memenuhi. Asy'atha, yang rambutnya tidak terurus. Ya. Agbaro, yang ada debunya. Salah satu dari upaya kita kalau sangat terdesak, ya, apa? Terdesak tidak ada hujan lama. Tidak ada hujan yang lama, kita sholat istisqa. Itu jangan pakai pakaian yang bagus-bagus. Jangan pakai pakaian yang bagus-bagus, terus wangi, itu jangan. Puasa dulu 3 hari. Kemudian pakai pakaian yang biasa hari-hari yang ini ya. Jadi tidak berhias. Ini menunjukkan dia itu sangat apa ya? Sangat butuh pertolongan. Nah, Allah kalau sudah kepada hambanya yang butuh pertolongan, itu Allah akan tolong. Jadi dia sudah memenuhi ini. Kemudian dia mengangkat tangannya. Orang yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya disebutkan dalam hadis, Allah malu kalau dia kemudian selesai tangannya itu kosong, tidak diberikan atau tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memenuhi syarat-syarat ini. Apalagi dia mengucapkan ya Robbi, ya Robbi. Siapa yang mengucapkan Robbana, Robbana atau Robbi, Robbi sebanyak 5 kali, maka Allah akan kabulkan doanya. Misalkan kita baca Robbana hablana min azwajina sampai akhir. Kemudian Robbana zolamna anfusana sampai akhir. Robbana misalkan adkhilna mudkhala sidqin sampai akhir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana sampai akhir dan 5. Kalau berdoa menyebutkan Rabbana Rabbana 5 kali, maka Allah kabulkan doa. Jadi ini sudah memenuhi syarat. Tetapi wa mat'amuhu, ya, akan tetapi makanannya haramun haram. Wa malbasuhu, dan pakaiannya haramun haram. Jadi syarat-syarat doanya terkabulkan sudah dapat. Yang disayangkan adalah makanan dia itu haram. Pakaiannya haram. Ya, mungkin diambil dari cara yang tidak sesuai ya. Ambil pakaian yang dijemur, diambil saja. Makanan tidak haknya dimakan saja. Ya. Haram. Wa ghudhiya. Ya, gizi itu bahasa Arab itu gizi itu ya. Ghodha. Gizi itu bahasa Arab itu, gizi itu ngambil bahasa Arab. Wa ghudhiya, dan dia di asupi gizi bil harami, dengan haram. Ya, di makanannya haram, ya, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan perkara yang haram. Fa'anna, maka bagaimana mungkin yustajabu lahu, doanya itu dikabulkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata syarat doa yang makbul salah satunya adalah
makanan yang kita makan adalah pasti halal dan thayyibnya. Jadi selama makanan yang kita makan itu tidak halal atau tidak thayyib, maka jangan berharap doa kita dikabulkan Allah Subhanahu. Padahal dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mesti saat ini dikabulkan. Ada doa itu yang dikabulkan sesuai permintaan dan sesuai permintaan orang tersebut. Doa apa misalnya? Doa supaya anaknya diterima di sekolah A, B, C, sekolah A misalnya. Doa betul itu karena sangat menginginkan diterima di kedokteran misalnya. Kedokteran UI misalnya. Doa diterima dikabulkan. Ada kalanya dikabulkan tetapi ditunda. Ya, ditunda. Dia diingin supaya dikabulkan di kedokteran UI saat ini, tapi oleh Allah kalau saat ini dimasukkan UI kedokteran mungkin tidak baik bagi kamu atau bagi anak. Ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang ketiga diganti dengan yang lain yang oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu, yang lebih tahu dan maha tahu itu lebih baik untuk dia. Minta di kedokteran UI ya, tetapi ya dia diterima di STIS. Ya sudah, STIS itu. Ya, jadi diganti Allah dengan yang lebih baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikabulkan itu seperti itu. Nah, kalau ada makanan yang haram, maka jangan berharap doa kita dikabulkan Allah Subhanahu. Itu ya, ditekankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Oh iya, monggo. Ini ya Pak ya. Ya. Gak ada host, jadinya host. Udah. Gak bisa Pak, gak bisa host. Hadithul hadiyah asyara, hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin, dari sahabat Abu Muhammad, nama kunyahnya Abu Muhammad, namanya adalah Al-Hasani, yaitu Sayyidina Hasan ibni Aliyin, putranya Sayyidina Ali ibni Abi Thalib bin Abi Thalib. Ini putranya Sayyidina Ali itu ada Hasan dan Husain. Keduanya ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Hasan ini lahir tahun ketiga setelah hijrah. Jadi setelah hijrah Nabi ke Madinah, tahun ketiga itu lahirnya Sayyidina Hasan. Maka ketika Rasulullah menjelang wafat itu usia Sayyidina Hasan 7 tahun. 7 tahun ya. Dan Rasulullah sangat mencintai kedua cucunya ini, Hasan dan Husain. Sehingga ketika sholat, ya karena kecil-kecil, itu seperti nunggang ya ketika ke atas beliau. Ya beliau dengan lembut menurunkannya gitu ya. Turunkan. Ya, kemudian ketika rukuk naik lagi ke atas, sujud menimpa lagi begitu. Itu tidak dilarang oleh Nabi. Ya. Sayyidina Hasan ini meriwayatkan sebanyak 18 hadis. Sibti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cucu kesayangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cucunya Nabi waraihanati dan kesayangan. Radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya. Itu meridhoi Sayyidina Hasan dan meridhoi ayahnya, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Qala, berkata Sayyidina Hasan,
hafiltu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku hafalkan, aku hafalkan, aku hafal min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa namanya, sabda beliau, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ini kalau susunan kalimat seperti ini tuh ya, susunannya pendek, kemudian sastranya tinggi, maknanya sangat dalam. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW dalam berkalam, itu jawami'ul kalim. Kalimatnya pendek, ya, tidak banyak kalimat, tidak banyak cakap, tapi maknanya padat dalam. Ya. Tidak seperti kita kan, banyak cakap, banyak kalimat, tapi maknanya sedikit. Tak tinggalkan oleh kamu ma sesuatu ya ribuka yang kau ragu, ya, yang meragukanmu. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu, ilama pada sesuatu la ya ribuka yang tidak meragukan kamu. Ya. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Tirmidzi, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa qala Tirmidzi dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun, ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Jadi petunjuk Nabi adalah tinggalkan segala sesuatu yang meragukan. Ya, karena yang meragukan itu sumbernya adalah apa? Kebohongan, kedustaan, dosa, itu meragukan. Yang ini gimana? Tapi yang benar, ya, yang baik, yang jujur itu menenangkan. Jadi kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang ini halal atau tidak, mending kita tinggalkan. Ada kopi, ya. Ini kopinya siapa gitu ya? Kopi saya atau kopi, kayaknya meragukan ya. Mending tidak usah diminum. Jangan, ini kopi siapa nih? Nah, udah kopi saya gitu ya. Turun dari masjid, sandalnya mirip. Ini sandal siapa gitu ya? Sandal saya atau bukan? Dia lupa gitu sandal dia. Kayaknya mirip gitu. Maka lebih baik dia tidak memakainya, ya, atau meninggalkannya, atau menunggu nanti yang sudah habis barangkali ya. Oh, ternyata ini sandal saya. Daripada, oh ini sandal saya ya, pakai aja. Jadi sesuatu yang meragukan itu tinggalkan, menuju kepada yang tidak meragukan. Kalimat yang pendek tetapi maknanya sangat dalam. Ya. Sholat, kita dapat 3 rakaat apa 4 rakaat? Ya, kalau meragukan seperti ini, maka yang lebih menenangkan adalah 3 rakaatnya. Kalau ragu 3 atau 4, maka ambil 3. Karena yang 4 itu ragu, yang 3 itu yakin. Ya, jangan 3 atau 4, udah 3 aja. Gitu ya. Wudhu, kita tadi sudah wudhu, kemudian ragu batal atau belum wudhu saya. Karena tadi yang yakin adalah sudah wudhu, yang ragu adalah batal atau tidak, maka diambil yang belum batal. Sholat, ketika sholat ini agak ragu ini, apakah ada keluar itu apa sesuatu dari perut kita atau tidak? Karena tadi saat dia sholat itu yakin sedang suci, sedang bersih, kemudian dia ragu. Ragu tapi ini ya, ragu itu bukan jelas ada suaranya gitu ya. Kecuali ada suaranya. Suaranya apa? Psst, ya sudah itu yakin berarti keluar dia. Batal sholat. Tapi kalau keluar apa enggak ya? Tidak mendengar suara apapun dan tidak ada bau, ya mungkin itu menjadi tanda bahwa dia telah buang gas, maka lanjutkan sholatnya. Karena kalau kita ikuti itu nanti akan timbul was-wasnya syaitan. Setan tuh suka was-was, so mondar-mandir orang bingung itu suka sekali itu, ya. Ini iya apa tidak iya, itu suka sekali setan. Jangan biarkan setan itu mengombang-ambingkan kita, ya.
Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian kitab Arba'in Nawawi untuk sore hari ini. Semoga sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dapat kita terima dengan baik, dan yang penting adalah kita bisa amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.